Sudah. Surat izin pengadilan sudah ada. Ada 2 penetapan pengadilan, baik dari Jakarta Selatan maupun dari Cibinong, Pengadilan Negeri Cibinong. Dan itu sudah kami serahkan kepada hakim. Nah, yang terkait klaim bahwa penggeledahan itu justru ada di luar wilayah kewenangan dari Polda Metro Jaya, tanggapan dari Polda sendiri seperti apa? Kaitan dengan penggeledahan di luar wilayah kewenangan itu sah-sah saja, karena kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang kedua dari pihak termohon 1 maupun termohon 2. Ada beberapa hal yang bisa nanti ditanyakan langsung kepada ahli kami terkait dengan apa yang kita upayakan untuk menjawab ataupun membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak pemohon. Pada saat pembuktian penyerahan bukti dokumen di pra-peradilan, apakah dari Polri sudah menyertakan juga surat izin penggeledahan dari pengadilan itu, Pak? Sudah. Surat izin pengadilan sudah ada. Ada 2 penetapan pengadilan, baik dari Jakarta Selatan maupun dari Cibinong, Pengadilan Negeri Cibinong. Dan itu sudah kami serahkan kepada hakim. Nah, yang terkait klaim bahwa penggeledahan itu justru ada di luar wilayah kewenangan dari Polda Metro Jaya, tanggapan dari Polri sendiri seperti apa? Kaitan dengan penggeledahan di luar wilayah kewenangan itu sah-sah saja, karena aset ataupun benda barang yang berhubungan dengan tindak pidana itu ada di luar yurisdiksi kewenangan wilayah. Jadi Syaratnya adalah sistem kepolisian kita itu adalah sistem negara kesatuan. Polisi Republik Indonesia itu kewenangannya di seluruh wilayah Indonesia. Pembagian wilayah hukum itu hanya sifatnya pembagian beban tugas. Jadi tidak masalah kalaupun tindakan penyidik misalnya Polda Metro katakanlah di luar wilayah hukumnya, sepanjang ada izin dari ketua pengadilan setempat. Jadi seluruh problem berkenaan dengan kewenangan itu sudah di take over oleh pengadilan negeri dengan memberi persetujuan atau memberi izin. Sehingga tidak ada lagi persoalan ini wilayah hukum Polda Metro atau bukan. Selagi sudah diizinkan oleh ketua pengadilan atau disetujui tindakannya ketua pengadilan, maka tidak ada lagi hal yang bisa dipersoalkan secara pra-peradilan. Karena jelas dalam penjelasan 158, semua tindakan upaya paksa yang diizinkan oleh pengadilan tidak menjadi objek pra-peradilan lagi. Jadi saya kira sekarang tinggal dilihat saja, benarkah telah ada izin dari misalnya pengadilan negeri Cibinong sehubungan dengan penggeledahan sebuah rumah yang ada di wilayah hukumnya. Kalau ada masalah-masalah yang berhubungan dengan administratif terkait dengan kewenangan penyidik Polda Metro misalnya terhadap hal itu tidak lagi relevan dibicarakan karena sudah di take over oleh pengadilan negeri Cibinong dengan pemberian izin tersebut. Tadi saya menjelaskan sebenarnya lebih banyak pada aspek filosofis dari proses pemeriksaan pra-peradilan karena seperti itu yang telah berubah secara signifikan sehubungan dengan berlakunya KUHP yang baru, terutama berkenaan dengan penetapan tersangka ya, karena penetapan tersangka berdasarkan KUHP yang baru harus didasarkan pada 2 alat bukti. Dan apa yang dimaksud dengan alat bukti itu sudah sangat berkembang, sangat berubah. Dulu cuma 3 alat bukti yang bisa digunakan dalam penyidikan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka. Sekarang ada 8 tersedia. Dan sistem pembuktian kita juga sudah berubah. Nah, sistem pembuktian kita sebenarnya lebih banyak pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, berdasarkan alasan yang logis. Jadi sebenarnya dalam pengujian pra-peradilan yang dicari oleh hakim apakah penetapan tersangka ini dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan atas dasar penegakan hukum ini ada dasar-dasar yang cukup logis untuk dilakukan. Ya dalam kasus ini sebenarnya yang paling logis untuk dijadikan bahan pertimbangan adalah tentang adanya barang bukti yang luar biasa banyak tentang dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya, katakanlah begitu. Nah, ini yang seharusnya menjadikan dasar apakah kemudian penyidik secara logis telah melaksanakan tugasnya dengan benar atau tidak menetapkan tersangka dengan barang bukti yang segitu banyak. Nah, jadi tidak hal-hal teknis salah-salah ketik di dalam administrasi penyidikan. Saya kira itu bukan hal yang perlu lagi diperdebatkan terkait dengan pra-peradilan. Kalau salah-salah ketik seperti itu ya tinggal diperbaiki saja secara administratif selesai.
tidak berpengaruh terhadap keabsahan tindakan penyidik yang sudah dilakukan. Jadi itu secara umum yang saya sampaikan dalam persidangan tadi, bahwa mestinya tidak terjebak pada persoalan-persoalan administratif yang teknis, tapi secara substansial mengenai perkara ini, apakah telah ada alat bukti yang cukup, apakah ada telah dasar yang kuat bagi penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dan juga tindakan-tindakan lain seperti penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya. Saya kira itu. Kan penyitaan dan juga kami menunjukkan bukti-bukti dokumen atau surat tadi. Misalnya terkait dengan proses penggeledahan. Tadi kami sudah tunjukkan surat perintah penggeledahan yang menjadi dasar penerbitan izin Ketua Pengadilan Cibinong adalah surat perintah penggeledahan untuk wilayah Polda Metro Jaya. Jadi tadi jelas sekali ya, surat perintah penggeledahan yang dijadikan dasar untuk permintaan izin ke PN Cibinong adalah wilayahnya Polda Metro Jaya. Tetapi penggeledahannya dilakukan di luar wilayah Polda Metro Jaya. Satu surat yang lainnya justru tidak digunakan dalam permohonan atau sebagai dasar dari izin ketua pengadilan tersebut. Termohon agar semakin terang apa yang kita uji ini, dan saya pikir tadi dialog dalam proses persidangan sangat sehat ya. Pertanyaan dari pemohon, dari kami ataupun dari termohon Polri ataupun dari kejaksaan, itu dialognya sangat sehat untuk pembangunan konsep hukum ke depan yang jauh lebih baik, tidak sekedar hanya soal perkara ini saja. Nah, kami ingin menyampaikan ada beberapa hal, poin-poin utama tadi yang sudah terelaborasi di ruang persidangan. Jadi ada beberapa isu utama. Yang pertama, ahli tadi menyampaikan bahwa perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan atau penerbitan dokumen-dokumen, surat-surat atau produk-produk dari aparatur penegak hukum, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan, itu juga termasuk produk administrasi negara yang wajib tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan azas umum pemerintahan yang baik. Nah, jadi standing posisinya di sini, sehingga seluruh perbuatan tersebut, seluruh dokumen dan surat yang diterbitkan itu tidak boleh melanggar prinsip azas umum pemerintahan yang baik. Contohnya adalah prinsip kepastian hukum, semua orang sama di mata hukum, dan juga prinsip kecermatan. Ada banyak prinsip lain, tapi itu adalah 3 prinsip yang dielaborasi tadi dalam proses persidangan. Dan itu sangat jelas ya. Nah, kemudian di tataran implementasi, kami menunjukkan bukti-bukti dokumen atau surat tadi. Misalnya terkait dengan proses penggeledahan. Tadi kami sudah tunjukkan surat perintah penggeledahan yang menjadi dasar penerbitan izin Ketua Pengadilan Cibinong adalah surat perintah penggeledahan untuk wilayah Polda Metro Jaya. Jadi tadi jelas sekali ya, surat perintah penggeledahan yang dijadikan dasar untuk permintaan izin ke PN Cibinong adalah wilayahnya Polda Metro Jaya. Tetapi penggeledahannya dilakukan di luar wilayah Polda Metro Jaya. Satu surat yang lainnya justru tidak digunakan dalam permohonan atau sebagai dasar dari izin ketua pengadilan tersebut. Karena itulah penggeledahan di lokasi rumah Sentul yang jadi permohonan kami ini, kami pandang itu tidak dilakukan berdasarkan izin pengadilan yang sah. Sehingga tadi ahli juga menjelaskan kalau itu dilakukan di luar kewenangannya, maka seharusnya surat tersebut menjadi tidak sah.
Kemudian kami tanya lebih jauh, kalau salah satu surat atau produk itu tidak sah, apakah konsekuensi lanjutannya menjadi tidak sah? Ahli menegaskan, dalam prinsip hukum administrasi negara, kalau satu surat perintah, apakah itu surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan dan akibat lainnya setelah surat itu menjadi tidak sah. Inilah poin utama dari permohonan kami. Ketika kami mendalilkan surat perintah penggeledahan yang kemudian berujung pada izin penggeledahan itu tidak sah, sehingga penggeledahannya tidak sah, maka efek lanjutannya penyitaan dan hasil-hasil penyitaannya menjadi tidak sah. Itu argumentasi yang kami sampaikan di permohonan dan tadi kami buktikan, dan itu sudah ditegaskan oleh ahli. Isu yang kedua soal penyitaan, tadi kami juga menunjukkan nomor surat perintah penyitaannya ternyata lebih dahulu atau lebih awal dibanding surat perintah penyidikan. Jadi nomor surat perintah penyitaannya 2931, nomor surat perintah penyidikannya 2932. Padahal menurut KUHP kan seharusnya penyidikan dulu, baru kemudian penyitaan atau tindakan-tindakan yang lain. Nah, tadi ahli menjelaskan itu bisa melanggar prinsip kecermatan. Ada satu prinsip dalam azas umum pemerintahan yang baik yang kalau dilanggar, maka produknya atau suratnya menjadi tidak sah. Nah, itu tadi disebutkan ya. Jadi ada isu soal penggeledahan, ada isu soal penyitaan. Kami juga menanyakan tadi pada ahli terkait dengan prinsip kecermatan ini terkait dengan kejaksaan ya. Bagaimana, apakah surat yang diterbitkan itu sah kalau yang menandatangani tidak berwenang? Kami tunjukkan peraturan Jaksa Agung bahwa yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan adalah Direktur Penyidikan. Tetapi di Kejaksaan Agung yang tanda tangan bukan Direktur Penyidikan. Ahli jelas mengatakan peraturan Jaksa Agung itu wajib dipatuhi, bahkan oleh Jaksa Agung sendiri, apalagi oleh jajaran di bawahnya. Sehingga surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tentu saja menjadi tidak sah. Selain itu, masih di Kejaksaan Agung kami juga bertanya, bagaimana kalau ada surat perintah penyidikan, bagian menimbangnya kasus A, tapi bagian perintahnya kasus B, maka itu juga melanggar prinsip kecermatan, melanggar prinsip azas umum pemerintahan yang baik. Jadi dari satu poin utama ini yang kita elaborasi tadi adalah bagaimana azas umum pemerintahan yang baik itu wajib dipatuhi oleh semua aparatur, termasuk aparatur di Polri dan di Kejaksaan atau semua aparatur negara, dan pelanggaran terhadap azas tersebut itu mengakibatkan perbuatannya menjadi tidak sah. Poin kami selain soal perkara ini, yang paling penting adalah kita sedang membangun sebuah tradisi dan penafsiran hukum agar ke depan penegakan hukum itu betul-betul dilakukan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik. Isu lainnya yang juga kami elaborasi dan kami pastikan adalah terkait dengan apakah kewajiban kaidah hukum di putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewajiban pemeriksaan calon tersangka itu masih wajib dipatuhi atau masih berlaku saat ini atau tidak. Ahli tegas mengatakan tafsir Mahkamah Konstitusi itu adalah tafsir atas Undang-Undang Dasar sehingga wajib dipatuhi sampai dengan saat ini. Artinya KUHP baru dalam penafsirannya juga harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga ada kewajiban bagi aparatur penegak hukum untuk memeriksa calon tersangka sebelum penetapan tersangka. Di permohonan kami itulah yang kami sampaikan, penetapan Pak FA sebagai tersangka di Polri tidak didahului dengan pemeriksaan calon tersangka. Karena itulah kami argumentasikan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Ada satu prinsip yang paling utama yang bukan hanya untuk perkara ini saja tapi harapannya jadi perbaikan di hukum acara ke depan adalah pergeseran penghormatan terhadap hak asasi manusia di KUHP baru. KUHP lama kita tahun 81, KUHP baru kita tahun 2025 dan berlaku 2026, ada
sikap politik pemerintah pembentuk undang-undang untuk lebih menghormati hak asasi manusia, sehingga seharusnya KUHP baru ditafsirkan lebih dalam konsep penerapan hak asasi manusia tersebut. Misalnya soal presumption of innocence dan tentang larangan yang ditegaskan di KUHP baru, larangan penyidikan dengan praduga bersalah. Kalau penyidikan dilakukan, penetapan tersangka dilakukan tanpa pemeriksaan calon tersangka, menurut kami itu melanggar KUHP karena melanggar prinsip larangan praduga bersalah. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan persidangan tadi. Di persidangan nanti siang jam 2:30 akan dilanjutkan. Agendanya adalah pemeriksaan ahli hukum tindak pidana korupsi dan hukum acara pidana. Jadi ada satu guru besar dari UNAIR yang akan jadi ahli dan satu doktor hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia. Jadi mari nanti kita simak bersama-sama. Selain untuk perkara ini, bagi kami ini adalah upaya untuk membangun hukum acara ke depan yang lebih baik sesuai dengan prinsip due process of law dan azas umum pemerintahan yang baik. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Ahli yang pertama adalah guru besar dari Universitas Tarumanegara di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Namanya boleh Prof. Rasji. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi siang nanti. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.